Elvis lagi di mana? Halo, Elvis lagi di mana? Lagi di Houston. Houston. In which airport? Di William Hobby. Oh, oke. Oh, ada Helen. Helen lagi di mana? Shalom. Hai. Ketemu lagi dengan saya Gloria dan saya Helen. Dan puji Tuhan kami sekarang Saya Firdiani. Puji Tuhan mau ketawa ngomongnya nggak boleh. Berarti saya bersyukur. Oh ya. Ini kita guys. Where are we now? Say something. Where are we now? Yes. We are at the airport. What's the name of the airport? We're in Houston Airport. Okay, whatever. So, ketua geng, say something. Gampar nanti deh. Pembulian itu, gampar. Yes. Kita lagi di airport. Kita dari Boston. Kacamata ini juga dong kan? Terus kita akan menuju ke hotel. Kita akan naik apa di sana? Naik bis. Habis. Are you happy, Elvis? Are you excited? Not really. Okay. We will continue after we meet another. Okay. This is my ketua geng. For today's. Okay. See ya. Microwave, tapi kalau di cafeteria ada air panasnya sendiri. Itu kalau di kafetaria bayar nggak? Enggak, gratis. Jadi kalau di cafeteria itu kafeteria itu bukanya jam 7 pagi, tutupnya jam 7 malam. Jadi kalau lewat dari jam 7 malam nggak bisa masuk gitu. Nah, jadi kita itu pada saat makan di cafeteria kita boleh makan sepuas-puasnya, tapi kita nggak boleh. Ya, kita bisa makan sepuas-puasnya. Tapi kita nggak boleh bawa keluar gitu. Jadi pernah loh Kak, aku makan itu aku tambah sampai 5 kali. Oh, bukan 5 kali masuk tas, 5 kali satu kali tas itu nggak. Karena aku lapar kan Kak, jadi dan itu juga makanan yang baru Kak, itu fasilitas dari kampus ya? Untuk anak yang di dorm atau terus dom? Ya, itu fasilitas dari kampus untuk anak-anak di dorm. Nah, untuk teman-teman yang di luar dorm, kalau mereka mau makan dengan kita, biasanya itu kita yang bayarin mereka. Jadi di dalam kartu tanda pengenal kita itu, di ID card kita itu sudah dibekali dengan jatah makan di dorm gitu, jatah makan sama uang $200. Di dalam itu uang $200 supaya kita bisa pakai uang $200 itu untuk beli makanan yang ada di vending machine, snack sama minuman gitu. Oke, makanan sudah. Terus kalau untuk misalnya baju lo suka nggak shopping waktu selama di sana? Suka Kak, aku suka shopping selama di sana, tapi aku nggak terlalu banyak belanja barang, nggak terlalu banyak beli baju di sana. Jadi waktu aku datang dari Indonesia, aku kan cuma datang dengan koper kecil. Nah, di dalam koper itu bajuku lumayan banyak karena aku pepet-pepetin kan, lipat kecil-kecil terus aku tempel-tempel gitu. Nah, pada saat aku di sana, aku punya social host mom. Beliau itu sering memberikanku baju dan juga ada temannya itu yang memberikan aku baju. Nah, itu biasanya sih mereka kasih aku baju untuk musim dingin. Baju untuk musim dingin karena baju mereka kan tebal toh Kak. Nah, aku beli bajunya itu biasanya aku beli di Shein. Itu kayak online shopping. Biasanya sih aku beli di Shein, kemudian aku juga beli di New York Company, di mall. Sama aku sering belanja baju di Goodwill karena baju-baju di Goodwill itu walaupun itu kayak cakar bongkar gitu tapi bagus. Iya, bagus sekali. Iya, betul. Terus awal-awal waktu bersosialisasi dengan teman-teman di sana rasanya gimana gue? Gue memberanikan diri lebih proaktif atau menunggu diajak atau menggabungkan diri ke komunitas-komunitas begitu? Kalau pada saat tiba di sini,
sebelumnya kan kami sudah membangun komunikasi dengan teman-teman CCI dulu sebelum berangkat. Nah, di grup itu kami saling ngobrol-ngobrol gitu kan, Kak. Nah, kami sudah lumayan dekat di situ. Kalau di kelas, kita karena saya ini international students, jadi gimana ya, saya harus memberanikan diri saya untuk approach teman-teman yang baru. Nah, tapi biasanya sih saya lihat dulu, lihat sih seperti apa kepribadian mereka, bisa nggak di approach gitu, atau dengan percakapan-percakapan yang kecil gitu. Nah, puji Tuhannya, karena aku di kelas early childhood, di jurusanku early childhood itu orang-orangnya baik-baik. Jadi apa ya? Jadi mereka menerima aku. Terus aku juga, kalau nggak salah aku mendaftar di 7 klub loh, Kak. Iya, tapi semua nggak semuanya aktif. Yang aku daftar di ski club karena aku pengen sekali ski. Itu pengalaman yang nggak pernah aku punya gitu kan. Aku mendaftar di klub itu, tapi aku nggak pernah mengikuti pertemuannya. Aku hanya aktif di beberapa klub seperti Early Childhood Club, Christian Fellowship Community, International Students Organization, Outdoor Club, sama choir. Jadi 5 klub aja yang aku ini. Jadi karena aku ini, Kak, karena aku memberanikan diriku untuk bersosialisasi dengan mereka, jadi aku bilang, oh aku ini international student, gitu-gitu. Terus aku bilang, kalau kalian ada kegiatan volunteer, biasanya sih aku kayak gitu, aku jelasin program kita seperti apa. Kalau ada kegiatan volunteer gitu, kasih tahu aku ya. Aku sangat sekali ingin volunteer untuk memenuhi 100 jam volunteer itu. Ya, dan mereka dari percakapan-percakapan seperti itu, mereka sangat baik kepada aku, sampai mereka ajak aku untuk makan malam di rumahnya, untuk nginap di rumahnya, kayak gitu, untuk ke gereja sama-sama, untuk belanja sama-sama, gitu. Siap. Kalau kami mungkin karena aku perempuan ya, jadi perempuan itu perasaannya itu sangat peka sekali ya, kayak makanya kita bisa tahu, oh orang ini dia kayak gini, oh orang ini dia bisa gampang easy going gitu untuk kita dekati, seperti itu, Kak. Iya sih. Kalau saya Glo dan teman-teman di Virginia, kami lebih banyak di komunitas ini Korea. Kenapa komunitas bisa, Kak? Korea? Saya sebenarnya gini, pada saat itu tuh saya pribadi nggak fokus sebenarnya sih. Yang penting saya cari keramaian. Nah kebetulan saat itu sis Helen yang dari Sorong, dia sering cerita kalau dia tuh, saya tuh seneng kuping pembicaraan orang. Dia bilang, nanti kita telepon ini yuk, nganterin kita ke ada salah satu tempat belanja gitu loh, makanan. Karena kalau kita mau bawa sendiri kayaknya nggak mampu. Terus mendengar percakapan itu, saya bilang, ya kalau pergi saya diajak dong. Saya menawarkan diri loh untuk diajak. Nah, akhirnya ternyata yang antar jemput orang ini pendeta. Oh, pendeta Korea, Kak. Ya. Nah, terus namanya kita panggilnya Aisyah kan kalau orang sana bilang. Iya, Aisyah. Terus ternyata dari situ saya yang lebih aktif ke gereja ini nih. Karena saya bilang sama pendeta itu, saya kalau orang yang ngomong, ya kalau aku pikir kita kan orang baru, kita nggak tahu apa-apa kan di sana, lebih baik ngomongin aja yang di pikiran kita, cerita sama dia. Kami ini ada semacam kewajiban mengumpulkan jam volunteer. Kira-kira di gerejamu ini ada nggak yang bisa kami bantu? Kita lakukan. Kita nggak minta uang, hanya kita mau jam volunteer kita terpenuhi. Ya akhirnya kami banyak jam volunteer dari gereja situ loh. Jadi selalu bilangin, ini bisa nggak dihitung sebagai volunteer kami? Oh boleh. Jadi sering. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada tugas kuliahnya saya. Kami ini disuruh mewawancarai pebisnis di Amerika. Saya bingung kan, saya orang baru, saya mau wawancara. Karena kan saya pikir tidak mungkin orang bersedia diwawancarai kalau nggak ada rasa percaya kan, trust. Iya betul. Jadi biasanya tuh mereka
kita memperkenalkan diri kita, siapa Betul, kita, betul, tujuan kita betul, apa. Kita betul. menanyakan kesediaan mereka, bersedia nggak untuk diwawancarai seperti itu, Betul. Kak? Betul. Nah, saya cerita ke pendeta ini, puji Tuhan. Dia bilang, oke, nanti saya carikan di gereja. Karena di gereja ini memang banyak pengusaha. Ya, saya banyak terbantu. Jadi, sebelum saya berangkat ke Amerika, saya berdoa gini, aduh Tuhan, supaya ketika saya ke Amerika, saya dipertemukan dengan orang-orang yang memang bisa menjadi support systemku. Ya kan, support system. Dan puji Tuhan saya ketemu dengan pendeta ini, pendeta yang orang Korea ini. Terus yang kedua, saya ikut komunitas namanya InterVarsity Friends, apa kan? Kayak IF, InterVarsity itu yang kayak apa ya? Kayak ini organisasi kekristenan ya, tapi mereka nggak menutup sih. Banyak juga yang ikut yang non Kristiani. Nah, di situ saya bertemu dengan namanya Hana Hekes. Nah, Hana ini juga banyak membantu saya. Jadi kalau saya ke gereja Glow, kadang-kadang pagi, saya kan karena mereka gerejanya kan hampir bersamaan jamnya, jadi saya rutin. Iya benar. Jadi mereka minggu ini saya ke gereja ini, minggu depan ke gerejanya yang ini gitu. Jadi saya berusaha memaintain pertemanan dengan mereka. Pertemanan, betul. Betul. Terus Benar, Kak. pernah Glow, waktu saya di gereja, jadi gerejanya Hana ini namanya Cornerstone. Saya nyanyi yang itu loh. Apa sih? 10,000 Reasons? Ya, Yang 10,000 Reasons for Saya nyanyi More. keras-keras nih Glow. Waktu di gerejanya ada orang yang bless na itu kan. Tiba-tiba Hana tuh lihat saya. Jadi, are you familiar with this song? Yes. I sing this song every week in my church in Indonesia. Itu hanya kayak sederhana Glow. Ternyata aku baru dia bilang, kamu ternyata aktif di gereja ya? Saya sih nggak terlalu aktif, tapi saya ada kepedulian ke sana. Saya bilang begitu. Dan ternyata itu sebenarnya dia lagi mengkepoin saya untuk diajak ikut seminar di Missouri. Yang kakak pergi sama Dolfo itu. Iya, yang itu saya ketemu Dolfo di sana, iya, acaranya itu. Saya bilang gini, karena seminar ini kan mahal, bro, harus bayar 600 US. 600 US itu hanya ikut seminar toh. Nah, hotelnya, kesananya gimana? Kan paling tidak saya harus mengeluarkan uang juga kan. Iya, terus saya bilang, saya memang ada uang dari program, tetapi dananya bukan untuk ke sana. Saya bilang gitu, oh enggak, kamu hanya cukup bilang iya atau tidak mau ikut kegiatan ini. Nanti untuk dana, kami yang usahakan. Oh, kita berdua pernah bahas itu kan, Kak? Iya. Jadi bilang, kami yang usahakan. Ya ternyata kan kalau orang Amerika tuh ya, they say what they do what they say gitu kan. Jadi ternyata, jadi untuk mengatakan iya itu Glow, saya tuh butuh waktu Glow. Iya enggak, ya enggak. Oh sayang ya, saya tahun baruan di sana gitu loh. Kan itu tanggal 26 Glow, saya berangkat ke Missouri Glow, sampai tanggal 2 Januari. Jadi 26 Desember 2018, terus 2 Januari 2019. Ini terganggu, saya tak timbang-terima, saya mau ngapain ke sana. Tapi kupikir, why not kan, free of charge gitu kan, semua di-handle. Dan ternyata memang kegiatannya luar biasa, ada namanya Urbana di sana. Yang kegiatannya hanya 4 tahun sekali. Gitu. Jadi ternyata biaya saya ke sana itu ditanggulangi gereja mereka. Wow, kira-kira berapa banyak tuh Kak kalau totalnya? Untuk kegiatannya saja Glow ya, untuk kegiatannya saja 600 US. Terus kalau akomodasinya? Kami tinggal di hotel yang lumayan bagus di sana itu selama 7 hari. Gitu. Jadi kalau untuk makan Glow kan ada di program tuh. Jadi kita kalau makan pagi itu di hotel, terus makan siang nanti ikut kegiatan itu. Malam juga begitu. Udah. Jadi kalau kita mau jajan-jajan ya, kalau memang kita lapar ya kita beli sendiri. Mungkin sekitar 1.000 itu 1.000 lebih. Kegiatan itu Glow. Mahal ya kayak. Nah, makanya saya bilang begini sama dia, gila ya, ternyata Glow, karena ikut kegiatan itu Glow, akhirnya saya tahu, di Amerika itu kalau kita nggak tahu ke dalam Glow, kita nggak mengerti bahwa di Amerika tuh banyak orang peduli sama kitanya, dan mana mereka tuh kalau bantu secara profesional, ada institusinya, nggak tanggung-tanggung. Dari situ saya banyak belajar Glow, gila ya, ada ya kayak gini ya.
sampai kayak orang nganga gitu loh, gue kayak udik banget lah. Ih, anda ya. Jadi karena nggak ngira gitu, gue ternyata membantu orang itu bisa dikelola secara profesional seperti itu gitu loh. Dan mereka pun juga donatur, karena kan kalau di Amerika ada namanya grup filantropi ya, yang grup-grup yang dermawan yang suka menyumbang-nyumbang itu loh. Iya, ada Kak. Ya, dari situ saya belajar, oh bisa ya. Banyak sih kontak personku dari kegiatan itu. Jadi bersyukur aku ikut kegiatan. Karena memang kalau kita harus keluar kota kan harus izin sama supervisor kan. Mereka sempat tanya, kenapa mau membiayain kamu ikut kegiatan ini? Saya juga tidak tahu kenapa mereka mau membiayai saya. Malah sempat ada nanti timbal baliknya enggak? Ya, saya juga nggak tahu, tapi mereka mengajak saya dan mereka konsis, kamu harus ikut Firdi, kamu harus ikut. Ya udah. Dan puji Tuhan, Glo, saya akan menerima sumbangan dari salah satu jemaat mereka. Wow, sumbangannya berupa apa, Kak? Uang. Wow. Jadi begini, Glo, karena saya jadi gini, setelah ikut kegiatan itu, Glo, di Missouri kan, pulang itu kan kembali lagi kita semester baru kan, setelah pulang dari itu kan, Januari. Spring semester. Ya. Terus saya pergi ke supervisor saya bilang begini sama dia, Kelly, bisa nggak saya diikutkan semacam workshop atau seminar atau BIMTEK tentang cara penggalangan dana untuk kegiatan sosial. Dan ternyata memang kita bisa minta, Glo. Saya tes aja sih, Glo, saya tanya, boleh nggak saya ikut? Ternyata dikasih, Glo. Nah, akhirnya saya kan semacam workshop tentang cara penggalangan dana. Akhirnya saya combine ilmuku dengan yang aku dapat di Missouri itu. Dan ketika saya menginjak Manokwari, Glo, tahun 2019, bulan September 2019, saya memberanikan diri membuka komunitas namanya SIM. Ini, Glo. SIM. Oh, yang sekarang Kakak lagi sedang developing gitu. Dan saya bersyukur saya sudah mulai senang syuting dan menguploadnya di YouTube. Dan ternyata di notice sama temanku di Amerika. Akhirnya mereka kontak saya, jadi can we help you? Can we donate? Nah, jadi saya gini, Glo, untuk teman-teman yang nonton semua, nggak salah kita mengikuti beasiswa ke luar negeri. Benar. Karena kalau saya pengalamannya itu ya sangat mahal. Ya, karena bukan ke luar negerinya yang kita cari, tapi kayak semacam kita punya mindset cara berpikir, benar Kak. Cara berpikir kita diubah, cara kita menjalin hubungan dengan orang, terus maintain-nya itu bagus banget. Waktu itu, Glo, ada hari nasional di Amerika yang Martin Luther King, MLK Day. Di bulan Januari, Kak. Iya, itu kan dari libur nasional kan? Iya, libur nasional di Amerika kan. Nah, waktu itu kami volunteer di kampus. Terus saat itu saya melihat ibu-ibu mengajak anak-anaknya. Nah, Elvis tanya ke ibu itu, kenapa kamu ngajak anakmu ke sini? Jawabannya itu, Glo, sampai hari ini saya masih ingat. Ibu itu hanya ngomong gini, saya ingin mengajari anak saya untuk berempati dari kecil. Meskipun dia di sini hanya melakukan hal-hal sepele, memasukkan lotion ke plastik, bungkus-bungkus, tapi saya ingin memberikan dia pengajaran bahwa kita harus berbagi melalui komunitas. Gila ya. Dari situ saya belajar gitu. Oh, ternyata mereka itu mengajarkan hal-hal yang luar biasa dari kecil, bukan hal-hal yang wow. Mungkin kan kalau kita di sini kan menganggap kegiatan sosial kayak nanti aja dulu deh. Gue aja belum terpenuhi, kenapa gue harus berbagi? Mungkin ya. Iya, kalau di sana tuh volunteer itu sesuatu yang sudah menjadi budaya gitu, Kak. Siap. Gaya hidup kalau aku bilang ya, gaya hidup juga ya. Nah, terus satu hal, Glo. Waktu aku yang spring semester itu kan saya ikut kelas namanya kelas kayak tentang writing business skill kalau nggak salah tentang itu. Saya lupa nama yang pastinya. Nah, saya kan tanya begini, kami kan disuruh bikin surat lamaran kerja kan. Nah, itu saya tanya, lalu pengalaman kerja saya isi apa?
kamu punya nggak volunteer hours nggak? Oh ada, banyak. Itu kamu bisa masukkan sebagai pengalaman kerjamu. Ternyata saya baru tahu di Amerika itu, Glo, pengalaman kerja kita sebagai volunteer itu bisa dihitung sebagai pengalaman kerja. Yes, benar Kak. Ya kan? Jadi saya baru, soalnya ternyata itu berguna untuk orang-orang yang baru fresh graduate. Kan Iya mereka belum benar. kerja kan? Nah, volunteer itu diisi sebagai pengalaman kerja. Ternyata bisa ya, bisa. Terus yang kedua, di lamaran kerja tidak boleh ditulis umur. Iya benar, itu sama sekali nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa age discrimination. Di Ya, sana betul. iya mereka nggak boleh menuliskan alamat rumah kita dan nggak boleh taruh foto kita, umur kita nggak Betul. boleh dicantumin. Betul. Saya bilang, wow, saya langsung kayak merasa ya kayak hal gitu, Gul. Jadi ya dampaknya sampai hari ini bersyukur saya masih maintain pertemanan dengan teman-teman di sana, dan saya tidak meminta ya, tiba-tiba mereka mengontak saya lewat Instagram, "Here, we are going to help you to develop your community." Saya bilang, oh ya, Iya benar. dari Mas. Itu Aku sih, juga, itu Kak. sisi positif. Karena aku kan masih aku masih maintain pertemananku dengan mereka. Jadi beberapa dari antara teman-temanku di sana tuh aku ajak untuk collaboration class di kelasku. Jadi puji Tuhan karena kita kan melakukan online learning. Jadi ada beberapa temanku yang aku undang. Ada yang mereka bilang, kata Gloria, aku mau diundang, aku mau kalau kamu ada kelas yang membutuhkan bantuanku. Si J koordinatorku itu bilang, tell me whatever you need and I'll be there to help you. And I also want to join in your class. Belum pernah aku, tapi aku udah ada schedule untuk dia, tinggal aku sounding aja ke dia mau atau enggak. Gitu. Terus aku juga posting di grup CCI NCC kan, aku bilang, teman-teman, is there any of you who interested to teach in my class? Terus ada yang mau juga. Tapi yang kemarin itu sudah ada satu teman Amerika, satu teman Malaysiaku. Mereka dua udah join di kelasku dan mereka sangat senang sekali. Kayak gitu, Kak. Ya, jadi kalau saya pribadi ya, Glo, ya apapun nama programnya, mau hanya setahun, bergelar ataupun non-gelar, bonusnya itu mindset kita Yes, develop, gitu diubahkan. kan? Ya, Ya, diubahkan. benar. Jadi supaya untuk teman-teman yang ada rencana sekolah, kalau bisa dan memang ada kesempatan, cobalah ke luar negeri. Bukan sok luar negeri, tapi banyak hal-hal yang sebenarnya yang kita bisa lakukan, tapi mungkin karena kita tidak punya keberanian atau Iya, belum benar. merasa itu, iya ya bisa ya. Nah, mungkin setelah kita melihat contoh-contoh realnya, mungkin kita bisa memberani. Kalau saya pribadi pada saat itu suka ternganga, belum ngiler-ngiler mungkin ya, karena ternyata, bisa ya ternyata ya. Karena gini loh, belum ada itu loh yang musim bunga apa itu kok di sana, yang kayak bunga sakura itu, Cherry blossom. Ya, cherry blossom kan dibuka banyak sekali volunteer kan di Washington DC. Ya. Nah, saya sama Devir itu daftar untuk volunteer bawa balon. Jadi bawa balon besar banget Nah, salah satu yang dibutuhkan juga untuk volunteer itu bersihin taman sama sampah. Nah, pada saat kami sudah selesai ngangkat balon, saya itu kan jalan-jalan keliling kan, lihat situasi perayaan cherry blossom di Washington DC. Saya itu surprise loh, lihat ibu-ibu bawa 3-4 anaknya di belakangnya. Jadi ibunya itu bawa tempat sampah, diikatkan di pinggangnya, terus anak-anaknya tuh mungutin. Anaknya itu mungkin usia 4 tahun, 7 tahun, terus umur 10 tahun, ada 4 loh. Baku urut gitu loh. Dan mereka tuh volunteernya, karena kan ada name tag-nya, kita kan dikasih name tag. Karena saya lihat name tag-nya dia tuh name tag yang untuk memang di bagian situ. Wih, gila ya. Dia bawa 4 anaknya, kalau dari lihat lookingnya sih, mereka bukan orang yang susah gitu loh, tapi mereka melakukan volunteer kan, ngangkat sampah loh. Tapi memang kalau ngangkat sampah sana bersih lah ya, pakai alat kan ya, jepit-jepit, masukin. Nah, saya bilang, ih gila ya, jiwa volunteer di sini tuh kuat gitu loh. Iya benar, makanya Kak. belum, makanya itu yang Di sana juga aku ingin share gitu loh volunteer di sini. Iya. Aku ingat pernah aku volunteer itu angkat sampah juga kebanyakan.
volunteer potong ini apa namanya, potong tomat yang besar-besar. Aku kaget kan, di sana tomatnya besar-besar banget. Aku potong itu beberapa jam itu sampai tanganku perih. Kemudian kita itu iya, terus kita volunteernya itu, aku pernah volunteer jadi model selama 10 jam. Model apa tuh? Model ini, ternyata itu model kita pakai baju daerah kita masing-masing, dan puji Tuhan kan aku bawa dua baju daerahku. Iya, aku bawa dua Kak. Jadi aku senang sekali aku bisa exhibit, bisa memamerkan kebudayaan aku. Itu aku sangat senang sekali. Terus aku volunteernya juga itu cat pagar. Aku pernah cat pagar. Terus bor itu kita bikin kayak papan-papan nama, terus kita bor pakai mesin bor itu kita perempuan-perempuan. Terus bikin apple pie sama dumpling gitu. Terus aku volunteer jaga anak, juga volunteer itu. Kemudian apa lagi ya, berkebun, volunteernya itu berkebun juga. Banyak sih Kak volunteer itu. Aku sangat senang sih aku bisa volunteer. Aku perhatikan kalau di Amerika itu ketika mereka bikin event-event, kayaknya untuk biaya operasional kegiatan tuh kayaknya minim ya, karena rata-rata yang bergabung itu kebanyakan volunteer. Bener nggak? Iya, benar sekali Kak. Jadi kalau setiap mau ada event itu, mereka pasti sebelum event itu mereka share infonya. Nah, karena aku juga ada mendaftarkan diriku di salah satu situs volunteer. Jadi setiap kali ada membutuhkan volunteer itu, mereka kasih notification, mereka kasih pemberitahuan kepada kita gitu. Jadi tinggal kitanya yang say yes or no gitu. Betul. Iya sih. Jadi saya perhatikan setiap kegiatan, event-event selalu mereka panggil orang, dan memang banyak juga yang register gitu loh, mendaftarkan dirinya untuk ikut-ikut itu. Benar. Salah satu yang aku kaget loh Kak, ini di bioskop. Nah, di bioskop itu mereka ini loh Kak, membutuhkan volunteer untuk yang di bagian karcis itu. Iya. Jadi aku pernah volunteer itu, yang jaga karcis. Nah, kayak gitu. Kalau Indonesia kan kita mempekerjakan mereka, tapi kalau di Amerika enggak. Iya. Dibikin volunteer itu. Betul. Tapi jujur Glo, saya kok cari volunteer yang ada makannya Glo. Kenapa Kak? Yang ada makannya. Enggak, maksudnya gini. Kalau saya volunteer, saya tuh selalu cari yang ada makannya. Terus internship pun saya cari yang ada makannya. Kakak enak. Aku volunteer itu jarang ada dapat makanannya Kak. Oh gitu. Kan pertama kan gini. Saya selalu bilangin, aduh, makanannya kan karena udara dingin ya Glo. Udara dingin kan kecenderungan kita makan tinggi ya. Benar. Kan sayang kan kalau uang kita habisnya untuk dimakan toh. Makanya kalau volunteer selalu gambling sama teman-teman. Ini kira-kira dapat makan nggak ya? Dapat kupon nggak ya? Kalau kami ragu-ragu nggak habis. Nah, soalnya kan kadang-kadang volunteer itu kan seringnya pagi Glo, kami jalan Glo. Karena pagi kan bis nggak ada. Kami kan keluar uang ini Glo untuk bayar Uber kan? Uber mahal, berarti kalau cari beberapa teman gitu supaya bisa patungan bayar Uber. Patungan, iya. Terus setelah itu kan Glo, kan saya internshipnya kan agak lambat, waktu spring baru saya mulai ini kan, spring semester saya baru internship. Ada temanku di apartemen, dia setiap internship itu dia bawa bekal. Saya bilang, kamu nggak dapat makan kah di mana? Di tempatmu? Enggak, kami nggak sediakan makan. Saya bilang, aduh sayang ya, saya moga-moga dapat internship yang ada makannya. Keturutan Glo. Jadi saya tuh magang di suatu yayasan, komunitas sosial yang jadi dia di suatu kompleks perumahan. Di situ tuh kayak shelter untuk orang-orang yang di kompleks itu, untuk anak-anaknya belajar apapun lah. Terus mereka membawa persoalan sekolahnya ke kami untuk kami bantu selesaikan. Kalau misalnya belum sekolah atau nggak ada pelajaran, ya udah mereka bermain, kita ajak main. Nah di situ ada dapur Glo,
Dan makanan standby semua. Pernah Glo, saya lapar sekali Glo. Saya permisi, boleh nggak itu di kulkas diambil? Oh, it's okay. You can eat whatever you like. Wih, gue seneng Glo. Nah, kebetulan di shelter situ Glo, mereka itu setiap hari memang kasih snack ke anak-anak yang belajar di situ. Setiap hari. Malah kadang-kadang hanya ada anak datang tuh ngambil snack. Saya bilang, ternyata ini ya. Awalnya saya tawari, Firdi kalau kamu hungry, kamu bisa ambil itu. Oh bisa. Terus mungkin saya lapar kan Glo, saya bisa ambil lagi nggak? Oh nggak apa. Yang di kulkas tuh kalau kamu ambil sudah. Seneng Glo. Jadi selama spring itu Glo, saya kenyang Glo. Kenyang snack terus kalau soalnya kan Glo, kupikir ya why not kan, sekalian bonusnya makan. Jadi teman-teman tuh kalau lihat saya, wah alamat nih, bungkus lagi dia. Saya selalu bawa kantong Glo, kantong yang ada zipper. Tapi kakak udah terbiasa dengan makanan di sana. Ya bersyukur Glo, sebelum saya berangkat tuh sudah senang makan roti kan, jadi nggak terlalu berat. Kalau misalnya itu Kak, saladnya mereka, terus mereka punya kayak chicken wrap, ya taco, akhirnya jadi senang gitu loh makan itu. nachos, Jadi, terbiasa gitu, spaghetti. Iya, nggak apa-apa, saya nggak, kalau untuk makan saya nggak ada persoalan sih, malah cenderung rakus mas. Iya, Tapi lagian bagusnya gini, kakak juga masak Kita nggak- sendiri kan? iya, terus begini Glo, mungkin karena jarak apartemen saya untuk dapat transportasi itu kan agak jauh, jadi tiap hari kan jalannya lumayan kan, badan ini kan akhirnya olahraga Ya aku terus. juga udah pernah ke tempatnya kakak, jadi aku Iya, tahu iya. memang jauh. Jauh, apalagi yang tempatnya Helen tuh paling belakang. Kalau Elvis kan bener. enak, buka Di pintu depan. langsung bis. Iya, jadi walaupun kita makan banyak, karena memang situasi dingin, jadi kita nggak gembung, nggak makan. Bagusnya Kak, aku gitu mau sih. tanya, kenapa kalian kok apartemennya itu pisah-pisah gitu loh kak? Nggak tahu, mungkin yang disewa sama pihak program di situ kan, seperti itu. Tapi ya like or not, kita ya berusaha kan ya bersinergi dengan 6 orang di dalam itu kan, suka nggak suka Bener-bener. gitu. Tapi ya Bener. nice lah. Terus oke, so the last question. Jadi selama kamu tinggal di Amerika, jadi gini, sebelum kamu berangkat, kamu kan sudah ada bayangan tuh, saya harus nanti, oh seperti ini ya Amerika. Terus pas ketika kamu sudah di dalamnya dan kamu merasakan situasinya, dan akhirnya kamu pulang ke negaramu, apa yang kamu bisa simpulkan? Kamu before and after gitu kan? Sebelum kamu masuk dan setelah kamu keluar, ya kita kalau dibilang baik buruk, semua ada baik dan buruknya, negatif and positif. Tapi ketika disinergikan, kesimpulanmu apa? Kesimpulannya apa ya kayak, jadi apa yang kita pikirkan sebelumnya itu saat kita ke sana itu totally different gitu kak. Jadi awal aku mengikuti beasiswa ini, aku sebenarnya nggak pede dengan bahasa Inggrisku, tapi setelah aku tahu aku lolos, I think that my English is good enough ya. Jadi aku sudah mulai percaya diri lagi dengan bahasa Inggrisku gitu kan kak. Jadi pada saat aku di kelas itu, everything in English and they speak, menurutku bahasa Inggrisku sudah cukup bagus. Tapi pada saat aku sampai di sana, oh my god, dosennya itu berbicaranya sangat cepat sekali dan aku bilang, I'm from Indonesia, I'm an international student, can you please speak slowly? Pokoknya di awal perkuliahan itu tolong bicaranya pelan. 1 pertemuan, 2 pertemuan, oke, bicaranya pelan. And then she said, my professor said that, I'm sorry, I cannot speak slowly, I should go fast. Okay. Kemudian aku iya kak, awalnya tuh aku merasa aku memperbiasakan diriku untuk mendengar mereka berbicara dengan cepat, memperbiasakan diriku untuk kalau aku tulis ini, pokoknya aku jadi sambil mencatat gitu kak,
poin-poin penting gitu kan. Dan aku juga bertanya kepada teman, maksud profesor ini apa? Aku nggak ngerti gitu. Dan puji Tuhannya itu mereka mau menjelaskannya ke aku gitu Kak. Jadi Teman-temanmu ini. iya, jadi seperti yang tadi Kak Firdi bilang, saat kita tiba di Amerika itu kita harus memberanikan diri kita untuk bertanya. Jika kita nggak bertanya, kita akan stuck di situ. Betul. Kita nggak akan pernah move. Terus satu hal yang saya temui lagi bahwa orang Amerika itu mereka sangat open-minded. Mereka sangat open-minded banget dan mereka itu orang yang suka menerima kita apa adanya gitu. Jadi your perbedaan kamu itu mereka sangat value, mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan itu dan mereka nggak pernah memaksakan kita untuk sama seperti mereka. Tapi yang mereka inginkan dari kita adalah profesionalisme kita. Jadi apa yang kita pelajari di sini, kita pada saat pulang kita bisa aplikasikan itu. Nah, pada saat saya pulang loh Kak, saya pulang ke Indonesia, saya sampai di Ambon itu, saya sempat merasakan reverse culture shock yang lama. Putar balik lagi ya. Iya, reverse culture shock yang lama. Karena di sana itu kita nggak pernah naik motor, sering naik bus atau naik mobil aja. Jadi pas sampai di Indonesia, di Ambon, Kakak tahu kan di bagian timur itu orang yang bawa sepeda motor itu sangat banyak gitu kan. Jadi Kak jujur ya, aku sangat takut naik motor. Pada saat aku kembali, karena di sana itu kan pada saat membawa kendaraan mereka harus berada dalam suatu kecepatan tertentu, nggak boleh lewat dari kecepatan itu karena nanti bisa kena denda. Nah kalau di sini kan mereka balap-balapan gitu kan, aku sangat takut gitu loh Kak. Nah kemudian juga tentang profesionalisme, pernah nggak Kak merasa karena Kakak dari luar gitu, aku nggak tahu ya, tapi ini yang aku rasakan gitu. Jadi aku merasa kok aku cara berpikirku gitu berbeda dengan mereka, sampai terkadang aku merasa aku nggak diterima gitu. Kayak gitu Kak, ideku itu Kak juga jarang diterima gitu. Terkadang aku menjadi orang yang mengisolasi diriku sendiri gitu. Dan di sini pada saat aku pulang itu aku melihat, wah, budaya volunteernya itu, aku kaget memang di Ambon itu budaya volunteernya itu sangat minim, masih kurang gitu Kak. Makanya kalau kita mau cari event yang membutuhkan volunteernya itu agak susah, karena kalau misalnya mau mengadakan event dari organisasi yang mengadakan event tersebut kan mereka sudah punya plot-plot gitu, nanti di seksi ini membutuhkan ini, kalian yang mengurusi ini gitu. Itu sih yang agak susah, kita mau membangun budaya volunteer di sini itu yang agak susah gitu Kak. Itu memang proses ya kan. Di Amerika so far untuk bisa menjadi situ kan ya butuh proses kan. Benar Kak, dan yang bisa saya simpulkan saat kembali ke Indonesia setelah belajar di Amerika, saya menyimpulkan bahwa ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang Amerika, dan ada juga hal-hal yang budaya-budaya mereka yang tidak perlu kita bawa ke sini gitu Kak. Sempat saya culture shock di sana karena pada saat masuk kelas mahasiswanya itu mengangkat kaki tinggi-tinggi di atas meja. Wah, saya kaget. Saya bilang nggak bisa di sini, nggak bisa seperti ini, mereka nggak menghormati gitu. Terus kita memanggil mereka dengan nama mereka, itu juga salah satu culture shock bagiku. Dan percaya nggak percaya sih Kak, aku punya teman-teman itu yang seumuran dengan aku hanya 1 orang. Sisanya itu mereka 19, 20. Tapi aku nggak pernah, saat aku bersama-sama dengan mereka, aku nggak pernah merasa kalau aku tuh sudah yang lebih tua daripada mereka gitu loh. Gitu. Jadi satu hal yang bisa aku simpulkan adalah mereka sangat menerima diri kita. Mereka sangat menerima orang luar. Gitu. Jadi tinggal pembawaan diri kita itu seperti apa, dan kita jangan malu
untuk bertanya atau berbicara dengan mereka gitu. Dan orang Amerika menurutku mereka sangat sangat baik sekali, mereka sangat dermawan sekali, mereka sangat care dengan kita gitu loh Kak. Jadi kalau mereka tahu kita sakit, oh my god, mereka akan memperhatikan kita. Jadi selama di sana saya juga membangun hubungan dengan orang-orang yang lebih tua, misalnya kayak oma-oma gitu kan, opa-opa gitu. Mereka sangat baik dengan mahasiswa internasional. Jadi kita tuh sangat diperhatikan sekali. Mereka sering, setelah gereja tuh mereka sering mengajak kita untuk makan di restoran. Mereka nggak tahu ya, tapi mungkin itu sudah menjadi gaya hidup mereka untuk memperhatikan anak-anak internasional gitu Kak. Siap. Iya sih. Ya kalau aku sebelum saya tutup, kalau waktu saya tiba di Amerika, saya merasa kurang dalam speaking kan, dan accent. Tapi itu benar Kak. Nah, tapi saya berpikir bagaimana caranya saya dalam kondisi kepepet harus belajar dan harus cepat dan harus kayak setiap hari. Dan saya butuh lingkungan itu. Dan bersyukur Tuhan kasih saya jalan, saya mengikuti audisi teater, pertunjukan drama. Nah, ternyata pertunjukan drama ini persiapannya 3 bulan, di mana latihan itu kami setiap hari. Setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 sore. Itu setiap hari. Dan latihannya itu berbicara. Saya pikir teater ini improvisasi. Ternyata tidak. Dikasih 1 buku loh. Baca. Kamu hafalkan. Pertama saya pikir hanya baca. Lama-lama, Firdi bisa nggak kamu menghafalkan? Oh my god. Bisa nggak saya? Tapi saya berpikir begini Glo. Udahlah kepalang basah. Kalau mau mundur kok kayaknya malu hati ya. Ya akhirnya awal-awal Glo, dari sekian pemain teaternya di situ, saya yang sering lama. Mereka pulang saya disuruh tinggal dulu. Firdi, kamu kenapa ya kalau ngomong ini agak salah-salah? Itu kelemahan saya. Ini bagaimana dong? Saya bilang gitu. Saya juga baru berapa bulan tinggal di sini, jadi aksen saya ya seperti ini. Nah, bersyukur mereka bilang, oke, kamu harus ini ya, belajar. Dan bersyukur Glo, pada saat 3 bulan itu Glo, karena setiap hari loh Glo, Senin sampai Jumat Glo, saya latihan terus. Jadi September pokoknya kalau salah Agustus, November pertunjukan. Bersyukur dari situ akhirnya bahasa Inggris saya, accent, terus banyak bahasa slang saya develop. Jadi untuk teman-teman yang merasa ada kekurangan di mana, nanti ketika sudah di Amerika harus cari cara bagaimana mendevelop diri sendiri. Benar. Yang pertama harus yang kenali kedua, diri kita dulu ya Kak ya. Betul. Terus yang kedua, saya kan dulu sering bersama-sama dengan teman-teman tuh Indonesia yang pintar-pintar bahasa Inggris, yang kayak Elvis, kayak Helen, kayak Devir. Tapi saya berpikir begini, wah kalau tergantung dengan mereka terus nanti bahasa Inggris saya nggak Akhirnya saya sering akhirnya saya memisahkan diri. Saya pergi aja kemana, pokoknya yang penting saya tahu jadwalnya bis. Pergi aja gitu naik bis. Nanti kalau nyasar ya, nanti kan yang penting tahu cara pulang gitu kan. Hanya memang kita harus berjibaku dengan dingin di sana. Yes, dengan dingin. Benar. Harus berjibaku dengan itu. Jadi untuk teman-teman yang mau keluar negeri, kenali kelemahanmu apa, tapi jangan biarkan kelemahan itu menjadi kelemahanmu terlalu lama, tapi cari cara bagaimana mendevelop. Kalau saat itu Glo, saya tidak ada persoalan dengan listening saya bagus, hanya accent saya ini, accent Surabaya saya ini yang gimana gitu kan, dan masih medok ya Kak. Ya, orang sering mentertawakan accent saya, tapi saya pikir gimana ya cari cara. Ya udah akhirnya dengan latihan drama itu, ya bersyukur sih. Jadi itu yang kita share saat ini. Semoga video sekarang bisa menginspirasi teman-teman yang mau keluar negeri, mau ke Amerika kah, atau mau ke Belanda kah, atau ke negara Eropa lainnya. Ayo, jangan ragu. Memang sekarang masih situasi pandemik, tapi saya lihat di media sosial beasiswa ke luar negeri sudah mulai terbuka lagi. Iya, saya juga mau daftar loh Kak. Lagi. Ya, oke, kita berjuang sama-sama Glo.
dan saling mendoakan, kita menjadi support Iya, system. Kak. You Yes. support system tuh, I support system you kan. Iya, Seperti itu. Jangan benar. ragu-ragu, karena sebenarnya kita bukan mengejar, ke luar negeri, wah, you Iya, hebat, you pintar. Bukan. Tapi kita kejar kesana itu pengalamannya mencari ya. mindset kita. Siapa tahu Mm-mm. dengan kita ke sana, kita bisa membawa hal-hal kebaikan dari sana untuk kita Iya, share benar. di komunitas kita. Oke, Glo. Dan itu juga, ya benar Kak. Aku juga Iya mau kan? bilang kepada teman-teman, setiap ada kesempatan yang terbuka untuk beasiswa ke luar negeri, ambil itu teman-teman. Coba. Iya. Karena yang aku lihat di sini kebanyakan, ya Udah di takut duluan. tempatku, TOEFL-ku. iya takut duluan. TOEFL-ku. Jangan. Ya, Jangan takut duluan, kamu pasti bisa. Jangan takut akan bahasa Inggris kamu, karena selama kamu di sana ada kelas-kelas untuk memperlengkapi Iya. kamu dalam bahasa Inggris, dan orang-orang di sana itu mereka tidak akan Welcome. menertawakan bahasa Inggris kamu. Mereka sangat mengerti apa yang kamu maksudkan, dan mereka akan membantu kamu perlahan-lahan. Jadi setiap Asal ada kamu membuka kesempatan, diri. yes, yang penting adalah kamu membuka hatimu, membuka diri kamu untuk menerima semua masukan atau apapun, menerima bantuan dari orang-orang di sana. Dan yang pasti jangan berpikiran negatif, karena kalau kamu berpikiran negatif, maka semuanya itu akan nggak berhasil gitu loh Kak. Betul, betul. Oke, sekian dulu. Nanti semoga ada episode berikutnya kita mau share. Seharusnya banyak sih, tapi karena durasi, sehingga Ya, kita benar. cukup sampai di sini dulu. Dan tetap semangat yang mau ke luar negeri. Ingat, Mm-mm. mindset kita di develop yang bagus. Betul. Dan ini satu yang paling penting adalah teman-teman harus banyak-banyak volunteer, karena itu salah satu kriteria poin untuk teman-teman bisa diterima. Di beasiswa luar negeri ya. Ya, benar Kak. Oke, nanti tentang itu kita bisa bikin konten khusus. Kenapa itu penting? Supaya teman-teman Ya. semakin explore. Karena bukan sombong, bukan apa, kita sudah pernah ke Amerika setahun, Mm-mm. dan banyak sebenarnya hal-hal yang mau kita share, dan tunggu episode selanjutnya. Oke, semangat, tetap berjuang, salam sehat, God bless you. God bless you. Thank you Kak. Thank you. Glo, simpan ya Glo, disimpan. Di situ Ya, disimpan. simpan Kak, aku simpan. Nanti Kakak download kan. Ya, nanti aku download. Kita Oke. foto dulu sebentar. Gimana caranya? Dan nanti aku screenshot aja Ya, Kak. ya. Oh, sudah. Oke, one more time. Oke Kak. Thank Okay, you for having Thank me. Ya. See you Thank you. everyone. Ya.